Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Khairul Hakiki. Nomor induk mahasiswa 201010503976, kelas 06, SMJP 019, Fakultas Manajemen Universitas Pamulang. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai analisis kegagalan dan kebangkrutan suatu merek akibat salah strategi pemasaran. Lanjut, setiap perusahaan pasti mempersiapkan strategi pemasaran yang tepat dan matang untuk produknya demi mencapai tujuan yang diinginkan. Strategi pemasaran adalah rencana atau langkah-langkah yang dirancang oleh perusahaan untuk mempromosikan produk atau jasa mereka dan meningkatkan penjualan. Strategi pemasaran juga mencakup beberapa dan berbagai aspek, termasuk penetapan harga produk, promosi dan distribusi, serta targeting dan segmentasi pasar. Dan tentunya tentang bagaimana cara kita mengiklankan atau mempromosi suatu barang atau jasa itu kepada masyarakat. Dan di bawah ini adalah beberapa produk-produk yang gagal atau sempat bangkrut akibat salah strategi pemasaran. Yang pertama adalah Sprite dengan tagar brutally refreshing. Jadi dalam kampanye mereknya Sprite di Irlandia, Sprite pernah diprotes habis-habisan dengan alasan ada kalimat pada iklan mereka yang dianggap merendahkan wanita atau menyinggung wanita. Kalimatnya itu adalah "You are not popular, you are easy", yang dengan arti kamu tidak populer, kamu gampangan, yang mencuat dalam tagar #brutally refreshing yang dikampanyekan produsen minuman bersoda ini memicu kemarahan pada wanita Irlandia. Akibat insiden ini, media-media online bahkan menjuluki Sprite sebagai brutally sexist. Sprite meminta maaf karena telah membuat iklan tersebut, namun reputasi mereka tetap di Irlandia itu sudah kepalang rusak karena tagar yang dibuat mereka tadi atau kalimat yang menyinggung perempuan. Lalu yang kedua ada merek Reebok atau sepatu dengan kalimat "Cheat on your girlfriend, not on your workout", yang artinya adalah olahraga memang berat, begitu juga dengan setia pada pacarmu. Kalau kamu harus memilih salah satu, pilih setia pada olahraga, bukan pacarmu. Nah, kalimat yang digunakan perusahaan sepatu Reebok dalam iklannya membuat merek besar ini mengalami masalah di tahun 2012. Kalimat tersebut seakan menasehati para pria agar selingkuh dari pacarnya. Anak perusahaan dari Adidas ini tak ayal menerima hujan protes. Banyak protes yang terjadi pada tahun itu. Kalimat permintaan maaf pun dikeluarkan dan iklan tersebut ditarik dari peredaran. Lalu selanjutnya ada Dove dengan kalimat "withered or wonderful". Perusahaan Dove sebenarnya ingin mengampanyekan kalau semua perempuan bisa cantik bagaimanapun fisiknya. Tapi kalimat yang digunakan justru sebaliknya, atau kalimat yang digunakan itu tidak tepat, salah. Kalimat fat or fab dan withered or wonderful seperti mendeskripsikan orang gemuk dan orang berkulit hitam. Jadi terdapat ada beberapa kata yang dimaknai atau bisa diartikan rasis kepada beberapa kriteria yang tadi. Karena yang langsing dan berkulit putih tetap jadi yang paling cantik. Selain itu dalam laman iklan di majalah, 3 orang wanita dengan kecerahan kulit yang berbeda-beda berdiri sambil memegang before and after, kartu pengukur warna kulit. Bagi dunia barat kini sedang memperjuangkan persamaan hak kulit hitam. Iklan ini terasa menyinggung. Lalu selanjutnya ada Burger King dengan kalimat atau jargon "blow your mind", buka mulutmu dan katakan "ah". Burger King punya suguhan spesial untukmu, cheeseburger sepanjang 7 inci menggoda untuk kamu siap. Iklan yang diluncurkan pada 2009 ini memiliki muatan seksual. Ini tentu saja menuai protes di negara Singapura yang konservatif. 5 tahun sejak iklan tersebut dirilis, model yang wajahnya ditampilkan dalam poster tersebut mengklaim bahwa Burger King tidak meminta izin jika fotonya digunakan dalam kampanye "blow your mind". Jadi ada unsur hukum yang salah di sini tentang menggunakan foto orang tanpa izin terlebih dahulu.
Di lain pihak, Burger King malah menyalahkan firma periklanan Singapura yang telah membuat kampanye berbau seduktif. Baik, selanjutnya ada Hyundai, perusahaan mobil atau perusahaan apa? Ya, perusahaan mobil dengan kalimat usaha bunuh diri. Pada tahun 2013, Hyundai, merek mobil buatan Korea Selatan, merilis iklan kontroversial yang disiarkan di Inggris. Iklan tersebut menggambarkan seorang pria yang mencoba bunuh diri dengan masuk ke dalam mobil Hyundai dengan series iX35 dengan garasi yang tertutup. Niatnya meracuni diri sendiri dengan gas monoksida, namun karena mobil tersebut bebas emisi berbahaya, usaha bunuh diri pun gagal. Ketika protes bermunculan, Hyundai meminta maaf dan langsung menarik iklannya. Salah satu yang menentang iklan tersebut adalah Holly Brockwell, seorang wanita yang bekerja sebagai eksekutif di bidang periklanan. Hal ini disebabkan karena Holly telah kehilangan ayahnya yang bunuh diri dengan cara serupa dengan iklan yang dibuat oleh Hyundai. Jadi ada orang yang tersinggung karena emang iklan yang dibuat oleh Hyundai ini berkaitan dan persis seperti kejadian yang dialami oleh salah satu ayah dari orang tersebut. Selanjutnya ada merek Nivea dengan hashtag Black Lives Matter. Kampanye Black Lives Matter, Nivea menggemparkan karena dinilai secara tersirat menyuruh orang berkulit hitam agar lebih beradab. Produk perawatan kulit dari Jerman tersebut menggambarkan seorang pria hitam berambut afro atau keriting atau curly yang mengesankan seperti itulah manusia yang belum beradab. Sebelum akhirnya sang model mengaplikasikan produk Nivea dengan pelembab ajaib yang membuatnya tentu saja tampak lebih baik. Iklan tersebut disertai kalimat provokatif "Look like you give a damn, re-civilize yourself". Tentu pihak Nivea telah minta maaf, namun Nivea iklan tersebut tidak bermaksud mendeskripsikan ras tertentu, tapi pada pengiklanannya benar-benar memang lebih menyudutkan orang yang berkulit hitam. Jadi terdapat rasis warna kulit di sini, membeda-bedakan orang. Selanjutnya ada Ford dari perusahaan mobil lagi dengan mendukung penculikan dan perkosaan wanita. Iklan mobil yang satu ini menampilkan 3 wanita seksi berada di dalam mobil Vigo yang kecil. Iklan tersebut disinyalir berusaha menggambarkan ruang bagasi yang luas dari mobil kecil yang dijualnya. Iklan ini sangat menuai kecaman apalagi setelah disiarkan di India, di mana tingkat penculikan dan pemerkosaan terhadap wanita amat tinggi. Pihak Ford mengklaim iklannya tidak dimaksudkan untuk mendukung budaya pemerkosaan. Selain itu, iklan yang ditayangkan di India tersebut dipublikasikan tanpa persetujuan perusahaan pusat. Jadi ada miskom dan tidak memiliki izin terlebih dahulu pada perusahaan sehingga langsung saja memposting iklan tersebut. Nah, beberapa yang telah saya sebutkan tadi adalah beberapa merek dan perusahaan yang gagal dalam menjual produk mereka, yaitu salah strategi pemasaran sehingga dapat membuat perusahaan itu bangkrut ataupun kena hukum atau pasal-pasal yang berlaku di negaranya. Jadi kesimpulan dari analisis saya, lakukan dalam studi kasus di atas adalah pentingnya dalam merencanakan dan memastikan apa yang akan digunakan dalam konsep pemasaran untuk tidak mengandung unsur sara dan unsur-unsur lain dan yang tidak memungkinkan tidak adanya keterkaitan pada seorang dengan aspek negatif. Ya, jadi dalam melakukan promosi, dalam melakukan iklan, dalam melakukan strategi pemasaran, tentu jangan sampai menyudutkan beberapa orang yang berbeda, beberapa unsur-unsur yang ada pada setiap orang sehingga tidak mengandung sensitivitas pada setiap orang sehingga iklan tersebut tidak dapat diterima oleh konsumen ataupun masyarakat. Lalu perusahaan dapat mengubah strategi mereka dan melakukan pendekatan yang berbeda pada konsumen untuk membuat strategi pemasaran perusahaan menjadi efektif dan berhasil. Karena iklan adalah faktor yang paling penting dan faktor krusial dalam membentuk citra merek. Terima kasih, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.